Perkenalkan, nama saya Daniel. Saya Enggar, kami owner dari Kemudian Kopi. Kemunir Kopi sendiri itu baru buka tahun 2016, bulan Januari. Bulan Januari 2016. Jadi sekarang udah tahun ke-7 ya. 7 tahun Kemunir Kopi ada di Banyuwangi. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang kopinya sendiri, aku mulai ngerosting dari tahun 2012. Yang pertama kali terbesit di pikiran saya itu awalnya adalah bagaimana membuat brand, kita ngomong brand ya, penyebutan untuk coffee shop kami itu bisa diterima dengan mudah. Salah satunya mungkin dengan bahasa-bahasa lokal. Dulu ketika saya kecil sampai saya dewasa lah, ada satu kata itu yang itu hanya ada di Banyuwangi, yaitu kemunir. Kemunir itu kalau kita artikan mungkin bisa salah bisa tidak ya, mohon koreksi nanti kalau saya yang paham. Itu adalah satu warna atau satu proses buah itu menuju matang. Jadi kalau diambil di spektrum warna itu antara kuning-kuning ke orange. Jadi seperti itu. Itu jadi kalau dari filosofi kata ya Mas ya, tapi kalau dari filosofi makna, kita tuh ingin Kemunir itu selalu berproses menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Karena itu tadi Kemunir itu kan nyadam ya, kalau kata orang Banyuwangi nyadam atau menuju matang gitu. Jadi kita tuh pengennya juga Kemunir tuh kita tuh nggak mau berhenti sampai sini aja, kita mau terus berproses lebih baik sampai seterusnya. Itu sebenarnya cita-cita sih sejak saya kuliah ya di Malang, sudah jatuh cinta dengan kopi murni. Pada saat itu ada beberapa brand lokal di Malang lah yang bikin saya jatuh cinta tentang kopi, karena memang tiap malam juga ngopi ya, karena tuntutan kuliah pada saat itu. Kemudian balik ke Banyuwangi, gimana sih caranya bisa tetap ngopi, kemudian bisa memenuhi, bisa dibilang hobi, bisa nambah relasi dan lain sebagainya. Ya awal mulanya mungkin di situ ya, triggernya di situ untuk akhirnya kita memberanikan diri untuk membuat coffee shop Kemunir Kopi ini. Banyak sukanya ya Mas ya. Iya, suka semua. Suka semua, dinikmati semua. Emang sukanya itu yang pertama ya pasti kita bisa membuka lapangan pekerjaan ya untuk ya paling nggak orang terdekat lah gitu. Kemudian kita bisa menambah kenalan, menambah saudara-saudara baru dari pelanggan jadi dekat seperti itu. Dan banyak sebenarnya suka-suka yang lain. Kalau dukanya namanya bisnis pasti ada up and down-nya. Tapi gimana caranya kita terus bergerak biar bisnis ini tetap ada, tetap bertahan di segala kondisi kayak gitu sih. Pembedanya mungkin gini ya, konsep awal kita itu adalah membuat satu tempat yang bisa membuat kita nyaman. Kita bukan orang yang suka tempat yang rame, tempat yang gelap, enggak. Kita suka tempat yang santai, chill, terus rumah ya nyaman. Nyaman lah, terang, karena mungkin bisa dipakai untuk kerja, bisa dipakai untuk ngobrol, belajar mungkin kalau dulu waktu zaman anak-anak kuliah ya. Jadi situasi ambience yang nyaman seperti rumah itu kita usung seperti itu. Seperti rumah nyaman kayak seperti itu. Terus ada satu lagi sih pembeda dengan cafe shop yang lain. Jadi kopi yang ada di Kemunir Kopi itu adalah hasil roasting atau hasil produksi dari owner sendiri gitu. Jadi kita memang
ingin apa ya, menyajikan yang terbaik gitu. Jadi ownernya langsung nih yang terjun langsung roasting kopi, kemudian diproses dan disajikan ke pelanggan. Sebenarnya usaha keluarga ya, itu ada kita punya usaha jamu gitu, turun temurun sudah usaha itu. Jadi kita punya bisa dibilang apa ya, kedai, bukan kedai ya, toko jamu. Ya, di situ jual berbagai macam apa itu bahan-bahan jamu herbal gitu. Nah, dari situ sih kita juga pengen ada beberapa yang kita bawa ke Kemunir gitu, resep keluarga. Ada di sini itu minuman herbal. Oh iya. Minuman betul. herbal. Nah, kita jual juga minuman Menu herbal. Ya, selain Ada kopi. mungkin ada temulawak, ada beras kencur ya. Salah satunya yang paling best seller itu ada temulawak dan beras kencur. Itu adalah resep keluarga turun temurun. Jadi kita ingin resep turun temurun itu juga dirasakan oleh pelanggan-pelanggan kita. Nah, kita usunglah di situ. Jadi ada es temulawak dan juga beras kencur. Dan alhamdulillah juga itu jadi minuman yang best seller selain kopi sih. Kita biasanya promo itu tiap bulan ada promo yang beda. Jadi tetap pantengin Instagram kita aja. Biasanya iya, betul. Informasi tentang promo di Kemunir Kopi kita share di sosial media. Banyak ya Mas Banyak ya? banget, banyak. Banyak itu. Dari yang lokal sampai yang bule itu ada permintaan yang aneh-aneh. Contohnya gini, dulu ketika awal kita buka, kan saya sendiri yang ada di bar. Awalnya pegang sendiri nih di bar. Aku pegang sendiri. Itu permintaan menu yang tidak ada di buku, itu hampir tiap hari ada. Repeat, minta dong Mas buatin menu kopi yang nggak ada di menu. Minta dong menu yang mungkin mereka dari kota besar ya. Minta menu-menu yang ada di kota besar dihadirkan di sini. Kemudian bule yang paling berkesan untuk saya mungkin dulu bule. Bule itu vegetarian. Sedangkan di sini menu makanan itu kebanyakan ada dagingnya, ada protein hewaninya. Gimana caranya? Jadi mengolah bahan yang ada itu untuk memenuhi keinginan customer. Iya, jadi ada tantangan nih gitu. Sampai sekarang pun masih banyak yang seperti itu. Dan tahu bulenya saya kasih apa? Pada saat itu saya buatin tempe. Saya beliin tempe di warung deket-deket kafe ini, ada tempe sama tahu. Saya buatin saya lupa kalau nggak salah black pepper pada saat itu. Jadi tempe tahu black pepper dan dia nambah. Padahal tuh ya itu sih tantangannya. Tantangan kita di situ. Ya gimana pun yang namanya customer kita harus coba untuk memenuhi apa sih ekspektasi dia selama kita masih mampu untuk menyajikan. Ya, dalam koridor kita ada bahannya, ada bahan dan kita mampu dan masih relate masih dengan bisa. konsep-konsep kita lah, nggak ada alkohol, nggak ada ini, masih tetap seperti itulah. Tipsnya yang pertama segera dimulai ya. Segera dimulai, tentukan target market atau sasaran pasar ya, kan beda. Jadi mungkin kita menargetkan customerku aku pengen yang orang bekerja atau sudah berkeluarga atau yang bagaimana. Itu yang pertama adalah memulai dan tentukan target pasarnya. Penting. Modal penting. Tapi kan kita bicara modal kan nggak melulu tentang uang kan. Iya betul. Uang perlu untuk memulai suatu usaha. Tapi modal yang paling utama adalah niat dan kesungguhan. Kemudian bahwasanya konsep usaha seperti apa, konsep usahanya itu harus jelas gitu. Karena kalau kita sudah punya konsep usaha yang jelas, modal itu akan datang sendiri gitu ya. Maksudnya kalau kita udah punya konsep yang jelas, rincian pemasukan dan pengeluarannya seperti apa, itu nanti kita mungkin bisa mengajukan ke orang tua atau ke saudara ya, orang terdekat kita. Mereka akan lebih percaya seperti itu daripada kita nggak punya konsep, tiba-tiba kita minta modal nih misalkan sama orang tua ya, untuk awal tuh ya pasti orang tua juga mikir-mikir untuk memberikan seperti itu.
Pastinya Rencana. iya. Tapi masih rahasia ya. Ditunggu aja ya nanti kita. Relasi penting karena itu yang akan menjadi apa ya, penggerak usaha kita sih. Karena kalau kita relasinya banyak, pasti awal mula membuka usaha orang terdekat lah yang akan apa ya, mensupport kayak gitu. Jadi kalau kita punya banyak relasi, pasti untuk awal kita membuka usaha juga akan lebih mudah. Maksudnya ada banyak dukungan dari teman-teman atau relasi terdekat kita. Dan komunitas itu kan sebenarnya sebuah wadah, sebuah rumah untuk orang-orang yang mempunyai entah itu visi yang sama, misi yang sama, selera humor yang sama mungkin. Jadi itu bisa saling menguatkan ketika Bisnisnya kita berproses dalam memulai bisnis itu. Kita yakin bahwasanya orang-orang yang ada dalam rumah yang sama itu orang-orang yang saling menjaga, orang yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi perlu kalau menurut kami komunitas ketika kita akan memulai sebuah usaha apapun sebenarnya. Kalau Kenapa Mas? kami sih sebenarnya pengennya komunitas ini sama seperti filosofi nama komunitas itu sendiri ya. Kita bisa terus bertumbuh dalam menemani, melayani customer kita mengenalkan Kopi kopi Banyuwangi. Banyuwangi kepada Ya masyarakat Banyuwangi sendiri, terus, masyarakat luar masyarakat luar Banyuwangi. Banyuwangi kan Bahkan banyak ya. mungkin Eh, turis-turis dari luar negeri bisa kita mencicipi kopi kami. Banyuwangi yang gimana Kopi sih? Banyuwangi seperti apa? Kita memberikan apa ya, yang terbaik lah dari kita, kopi Banyuwangi yang kita proses sendiri, kemudian di roasting dan disajikan. Nah, itu kita pengen bener-bener ya inilah kopi Banyuwangi kita punya. Terus berkembang, terus berproses, terus menjadi saudara, tetap kompak dan tetap semangat. Memajukan Banyuwangi. Betul ya sih? Jangan lupa ya untuk follow Instagramnya Kemunir Kopi di sini dan juga save nomor admin Kemunir Kopi di sini.